Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya, Watashi Japan. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya dalam menjalankan segala aktivitasnya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah subscribe dan udah mendukung channel saya yang sekarang menjadi Watashi Japan ya, dari Info Japan ID. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang nikah sama pacar Jepang saya. Jadi di setiap video itu banyak banget ya, apalagi yang terakhir kali itu, Bang cepet nikah gitu kan ya, Bang kapan nikah gitu kan, banyak yang penasaran ya, banyak yang mendukung juga buat saya cepet-cepet nikah sama Ayako-chan ya. Nah sebenarnya saya juga sama Aya-chan itu udah hubungan lumayan cukup lama ya, menjalin hubungan itu udah sekitar 1 tahun lebih lah. Jadi kita itu udah ada rencana dan udah ada pembicaraan dari pihak pacar saya dan dari pihak keluarga saya juga, bahwa kita itu udah waktunya untuk menuju ke jenjang yang lebih serius, atau kalau istilah simpelnya itu adalah nikah ya. Jadi sebenarnya saya juga sama Aya-chan pengen buru-buru nikah, cepet-cepet nikah gitu kan ya, pengen cepet-cepet punya rumah tangga gitu. Bahkan buat saya sendiri juga punya beberapa kelebihan kalau nikah sama dia gitu kan. Yang pertama mulai dari saya bisa menjadi permanen gitu kan di Jepang, saya bisa kerja apa aja gitu kan, nggak perlu takut nggak dapat kerjaan gitu kan di Jepang ini. Tetapi ya, untuk mewujudkan itu semua banyak sekali kendala yang harus kita alami ya, yang sedang kita alami, yang harus kita jalani. Mulai dari pengumpulan berkas, ini pokoknya kendala yang paling melambat banget ya, kita itu mengumpulkan berkas. Jadi untuk bisa nikah di Jepang, apalagi buat orang luar ya, orang Indonesia maksudnya yang ada di Jepang, itu biasanya harus ngumpulin semacam surat keterangan dari RT RW, dari desa, dari kecamatan, terus surat numpang nikah, terus surat, pokoknya banyak banget ya. Kalau saya belum pernah nikah gitu kan, surat pernyataan seperti itu, banyak banget yang harus dikumpulkan. Nah dari pihak Jepang sendiri ya, dari pihak pemerintah Jepang itu nggak terlalu ribet. Cuman kalau di Jepang itu kan nggak ada yang namanya poligami atau nikah 2 kali. Jadi pemerintah Jepang itu dari dinas kependudukannya minta untuk menyerahkan surat pernyataan kalau saya ini belum pernah nikah dari pemerintahan setempat, yang tempat saya tinggal di Indonesia ya. Entah itu dari RT, RW, desa ya, pokoknya banyak banget yang perlu diserahkan ke pemerintahan setempat di Jepang gitu. Sebenarnya kalau misalkan bagi orang Jepangnya sendiri itu gampang banget ya, nikah di sini itu mereka tinggal ngajuin surat pernikahan ke ke Shiakuso, disebutnya Shiakuso itu balai kota lah, ke sana, terus menyerahkan surat tanda tangan kalau misalkan kita belum nikah gitu kan, terus menyerahkan surat keluarga gitu kan. Udah gitu aja, langsung nanti tanda tangan udah sah gitu. Tapi karena saya orang Indonesia, terus Ayako-chan juga harus menikah secara warga negara Indonesia, harus menikah juga secara warga negara Jepang gitu. Jadi kita itu nikah ada 2 kali ya. Yang pertama kita harus ngurusin dulu pernikahan di kependudukan setempat di daerah sini ya, di Jepang. Terus selanjutnya setelah kalau misalkan kita udah dapet someisho atau surat ya, sertifikat keterangan kalau kita udah sah nikah ini secara pemerintah Jepang, baru saya sama Ayako-chan itu harus pergi ke KBRI Tokyo ya, untuk mengajukan pernikahan asing ya, pernikahan internasional gitu kan, buat warga Indonesia dan warga Jepang. Nah saya juga harus ngumpulin beberapa berkas lagi untuk dimasukkan ke KBRI, karena nggak langsung begitu, apalagi kalau misalkan di Indonesia kan ya, apalagi kalau misalkan menurut hukum Indonesia ya, harus ada ini itulah pokoknya. Nah kalau misalkan sudah ya, nanti di berkasnya dikumpulin, sudah komplit, terus dari pihak KBRI-nya sudah sah, sudah boleh, sudah bisa nikah. Nah dari situ kita belum selesai ya, dari situ kita harus manggil atau nyewa penghulu lah dari KBRI. Nah nanti baru bisa dinikahin secara agama Islam ya. Jadi rencananya itu saya sama Aya-chan itu pengen nikah secara agama Islam. Nah setelah itu kita harus nyewa tempat buat nikahnya juga. Nah karena saya ini nggak punya uang banyak ya, jadi saya rencananya nyewa tempat di tempat yang murah. Nah tempat yang murah itu adalah di Tokyo ya. Jadi nyewa masjid, semacam masjid buat akad nikahnya, terus nyewa gedung buat resepsinya yang murah gitu kan. Nah nanti dipanggil juga orang tua dari Indonesia ya. Saya pengennya orang tua saya dari Indonesia itu datang ke sini ke Jepang
buat nyaksiin ya pernikahan saya sama Ayachan. Karena ini adalah momen pertama ya dalam hidup saya gitu kan. Nah, tetapi ya untuk bisa ke tahap ini jadi masih perlu waktu ya, masih perlu jangka waktu. Mulai dari pemrosesan berkas dari Indonesia, pengumpulan berkas, terus harus dikirim langsung ke Jepang. Karena berkas itu nggak boleh scan PDF, nggak boleh fotokopi ya. Jadi harus berkas asli yang harus dikumpulin dari Indonesia untuk surat-surat pernikahannya. Nah, setelah itu juga nggak langsung bisa nikah ya. Nanti setelah saya dapat berkas, terus saya nikah secara hukum Jepang. Nah, dari nikah itu butuh waktu lagi dari kita mengajukan pernikahan kita ke Balai Kota Jepang ya. Nanti dari Balai Kota Jepang itu nggak langsung disetujui ya. Jadi mereka ini bakal memproses lagi gitu kan, apakah saya ini punya riwayat yang jelek atau gimana gitu kan, karena bukan orang Jepangnya ya, karena saya orang Indonesia. Nanti dicek-cek lagi, terus paspor dan segala macamnya nanti dicek ya, dan KTP Jepang yang saya aktif gitu kan, apakah saya ini kaburan atau bukan gitu kan. Dari jangka disahkannya pernikahan secara kependudukan di Jepang butuh waktu kurang lebih antara 1 atau 2 bulan ya, agar supaya bisa nikah secara hukum Indonesia. Nah, dari pernikahan secara hukum Indonesia ke pernikahan agama itu juga butuh waktu lumayan ya. Jadi si Ayachannya juga harus di agama Islamkan dulu. Nah, oke, jadi buat teman-teman semua yang penasaran ya, pokoknya tonton terus video-video saya di channel ini ya, karena bakal terus diupdate ya buat pengalaman, buat teman-teman semua yang juga pengen punya pacar Jepang, punya istri di Jepang gitu kan, pengen nikah sama orang Jepang. Mungkin banyak ya dari teman-teman semua, tapi yang jelas untuk nikah sama orang Jepang, apalagi nikah internasional ya, sama negara mana aja sama aja, itu prosesnya ribet banget ya. Jadi nggak bisa langsung nikah akad udah sah gitu kan, nggak bisa. Jadi harus melalui beberapa proses-proses yang harus dilalui, banyak banget ya. Pokoknya tadi udah disebut-sebutin ya prosesnya, pokoknya seperti itu. Nah, tapi rencana kita untuk nikah itu mudah-mudahan ya bisa tahun ini terlaksana gitu kan ya. Itu untuk pernikahan secara agama, pernikahan secara hukumnya. Nah, untuk resepsinya mudah-mudahan ya kalau misalkan ada uangnya itu kita tahun ini. Tapi pacar Jepang saya, cewek Jepang saya, Ayachan ya, dia kalau misalkan belum punya uang buat resepsi, nggak resepsi juga nggak apa-apa katanya. Kalau misalkan mau resepsi tapi uangnya belum ada, nanti tahun depan atau 1 tahun setelah kita nikah juga nggak apa-apa katanya gitu kan. Tetapi ya mudah-mudahan ya ada rezekinya, entah itu dari YouTube atau dari pekerjaan saya gitu kan, dikasih bonus atau gimana ya, pokoknya lah mudah-mudahan ada rezekinya, kita bisa nikah secara agama, secara hukum negara, dan juga bisa ngadain resepsi pernikahan. Oke, kurang lebih begitu ya di video kali ini. Oke, sorry kalau misalkan video ini gak jelas, video ini pendek, terus ngomongnya putar-putar. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Intinya saya ini tahun ini mudah-mudahan bisa nikah sama pacar Jepang saya. Banyak banget ya teman-teman semua udah mendukung ya. Terima kasih banget. Dan mudah-mudahan channel saya ini bisa berkembang lagi ya. Bisa lebih banyak lagi penontonnya, bisa lebih banyak lagi subscribernya. Jadi channel ini tuh bukan hanya ngebahas tentang Jepang, tentang pacar Jepang ya, tapi bagaimana caranya bisa kerja ke Jepang juga saya akan bahas. Tentang kehidupan di Jepang juga saya bahas di channel ini ya. Jadi banyak banget yang saya bahas di channel ini. Jadi bukan hanya tentang vlog keseharian sama pacar Jepang saya gitu. Oke guys, terima kasih yang udah nonton di video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Pokoknya kita gaskan sampai channel ini 20.000 subscriber ya. Karena udah 13.000, udah mau 14.000 subscriber. Tinggal 6.000 lagi nyampe 20.000 subscriber. Oke, ditunggu ya sebentar lah, nggak lama lagi saya bakal bikin video lamaran sama pacar Jepang saya. Mudah-mudahan videonya rame. Nanti kalau rame ya videonya, saya secepatnya bisa upload ya. Tapi belum lamarannya sih. Pengennya sih lamarannya itu secepatnya ya, antara bulan ini atau bulan 2 atau bulan 3 lah. Oke lah, gitu aja. Terima kasih yang udah nonton. Salam Watashi Japan. Bye bye.